Jawa Tengah. Wah, saya bilang gitu, kok belum mulai, capres aja belum diumumkan, kok spanduknya Puan udah ada nih gitu ya. Mungkin tuh uji coba masyarakat ini mendukung atau tidak gitu. Dan beberapa bulan akhirnya diturunkan. Dan Ahok ini dengan jujurnya dia ngomong, pada saat dia ketemu Ibu Ketum itu dia tanya, Ibu mau mencalonkan Mbak Puan, katanya gitu. Emang kenapa, katanya gitu. Kalau saya mau calonkan Mbak Puan, emang nggak boleh, katanya gitu. Puan itu sudah saya persiapkan untuk jadi presiden pada saat dari sejak dia masih kecil. Dan dengan masuknya Ahok, saya setuju ya dengan narasinya Jamila tadi ya. Jadi ya kalau ini adalah upaya bunuh diri, ya terima kasih Ahok gitu. Bikin PDIP tambah nyungsep. Kejeblos masuk ke lubang politik, bukan kejebak, maaf, maksud saya kejebak oleh lubang kenikmatan. Lanjut nih mak-mak semua nih hari ini, mampus dah kalian ini. Mak-mak semua nih yang ngomong nih, mak-mak dilawan dah. Karena musuhnya kita mak-mak ya, mak lampir soalnya. Jadi yang komplain nggak terima nih mak-mak semua nih jadinya nih. Tasya lanjut, Tasya. Ya, selamat malam Pastor, selamat malam semuanya. Pak, maaf Pak, kalau menurut pendapat saya pribadi ya Pak ya, opini saya pribadi, kayaknya sih Ahok ini antara memang kejeblos masuk ke lubang politik, bukan kejebak, maaf, maksud saya kejebak oleh lubang kenikmatan. karena dia kader dari Bu Mega. Kalau menurut saya sih kejebak dia. Karena waktu itu kalau nggak salah saya kan memang ditawari ya masuk PSI ya kalau nggak salah ya pas keluar dari Gerindra. Tapi entah kenapa masuknya ke PDIP maksud saya. Jadi mungkin bisa jadi seperti yang dibilang Bu Jamilah tadi, politik bunuh diri gitu. Bisa jadi, tapi rasanya sih enggak sih, soalnya dari statement awal saya perhatikan kayaknya si Pak Ahok ini dia lebih apa ya, bukan menjelekkan sih, kayak yang tua loh yang lebih berpengalaman gitu daripada si Gibran gitu. Kalau saya jadi pemilih, ada tuh pokoknya syaratnya tuh. Kalau saya jadi pemilih, saya akan memilih yang memiliki pengalaman kerja di pemerintahan, katanya gitu. Nah, dari situ. Terus yang Jadi kedua, ya. terus yang kedua itu kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kayaknya ya, kenapa lebih memilih PDIP ketimbang, kemungkinannya ya, kemungkinannya bukan karena Jokowi, kemungkinannya mungkin karena Ahok ini ada masalah politik dengan Pak Prabowo, bisa jadi gitu, bisa waktu pemilu di Jakarta, ya kan, tiba-tiba dia keluar kan, Pak Ahok kan, nah itu bisa jadi. Terus kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya, eh ya rasanya kejebak kayaknya si Pak Ahok ini gitu. Oleh karena permainan politik yang ketum itu, Bu Ketum itu, bisa jadi. Oke. Bukan kejebak, keperangkap. Iya, itu terjebak di dalam lubang kenikmatan. Oke, Ellen lanjut. Mak-mak lagi dah. Ya, shalom Pastor dan semuanya. Shalom. Ya, hari ini hari emak-emak kali ya, Pastor ya. Karena dia kan Ahok gitu. Kenapa? Ya Ahok itu kan jengkel ya. Nikah 2 kali gitu ya, gitu. Mungkin jadi mama pada kecewa nih, mak-mak nih. Ya. Jadi tampil. Jadi
saya mau bahasnya dari yang lain nih, Pastor ya. Kan tadi dipertanyakan, kenapa, apa Ahok kan bilang, apa prestasinya si Samsul, Samsul alias Gibran, gitu ya. Banyak yang nggak tahu ya, gitu. Waktu dia menjabat wali kota, itu waktu di Solo ada kuburan diambil, kuburan orang Kristen, diambil itunya apa, salibnya, tanda salibnya dicabut gitu ya, sempat heboh, dan Gibran langsung turun tangan, nggak pakai satpol pp dan sebagainya, cukup dia parkirin mobilnya aja di kuburan itu. Pengen tahu ada berapa lagi yang rusak kuburan? Ternyata itu cukup dahsyat ya, dia taruh mobilnya itu, nggak ada lagi yang nyabutin apa salib-salibnya itu. Dan yang kedua, ada satu jalan di Solo itu nggak pernah bisa diaspal, jalan kampung, karena masyarakatnya selalu itu alurnya, jalurnya situ padat sekali gitu. Jadi baru diaspal udah hancur lagi gitu. Belum keras aspalnya sudah dipakai gitu. Jadi sekali lagi dia parkirin mobilnya, pengen lihat siapa yang bisa lawan ini. Dan itu akhirnya masyarakat sekitar kampung situ ya bisa menikmati jalan yang mulus, tidak berlobang-lobang lagi gitu. Terus yang lagi ada di bantaran Sungai Bengawan Solo, itu daerah kumuh, nggak ada perumahan, pokoknya kumuh aja. Dia bangun menjadi taman sekaligus juga perumahan, sekitar 300 perumahan untuk menampung orang-orang miskin, warga kelas bawah, bangsa pemulung, apa sebagainya. Dan itu komplek perumahan itu begitu bagus, ada taman-tamannya. Itu prestasinya selama 2 tahun menjadi wali kota. Saat itu mungkin waktu dia menjabat umur 34 tahun. Saya mau tanya, prestasi Ahok. Waktu dia umur 34 tahun, apa yang sudah dia lakukan? Apakah lebih besar dari Gibran ini? Juga buat Ibu Megawati. Waktu umur 34 tahun, prestasinya apa? Karena ini sempat ditanyakan juga oleh karateka wanita itu. Waktu ibu seumur saya, prestasi ibu apa selain menjual nama-nama bapak? Itu prestasi Gibran. Dan dengan masuknya Ahok, saya setuju ya dengan narasinya Jamila tadi ya. Jadi ya kalau ini adalah upaya bunuh diri, ya terima kasih Ahok gitu. Bikin PDIP tambah nyungsep. Tanpa Ahok pun dia sudah nyungsep. Apalagi dengan masuknya Ahok ini, bukan ngangkat. Saya percaya hasilnya lebih, karena surveinya belum keluar ya gitu. Itu aja Pastor. Oke. Oke nih, Mak sudah nih. Gio sekarang nih. Oh, satu lagi, Pastor boleh nggak? Ya, Pastor? boleh. Waktu pertama kali Ahok kampanye, itu di hari pertama ya, dia ada bilang, kan panjang tuh gitu. Jadi waktu dia sempat lihat apa, Puan ini bakal dicalonkan Mega. Jadi dia datang ke Ibu Ketumnya dan dia tanya, Ibu mau mencalonkan Puan, katanya gitu. Sebab saya lihat sendiri Pastor ya, itu di daerah Jawa Tengah, sebelum pengumuman capres-capres ini, itu spanduk Puan besar banget, itu ada di Jawa Tengah. Wah, saya bilang gitu, kok belum mulai, capres aja belum diumumkan, kok spanduknya Puan udah ada nih gitu ya. Mungkin tuh uji coba masyarakat ini mendukung atau tidak gitu. Dan beberapa bulan akhirnya diturunkan. Dan Ahok ini dengan jujurnya dia ngomong, pada saat dia ketemu Ibu Ketum itu dia tanya, Ibu mau mencalonkan Mbak Puan, katanya gitu. Emang kenapa, katanya gitu. Kalau saya mau calonkan Mbak Puan, emang nggak boleh, katanya gitu. Puan itu sudah saya persiapkan untuk jadi presiden pada saat dari sejak dia masih kecil. Saya libatkan, saya ajak selalu kemana-mana. Jadi sekarang yang bilang politik dinasti, apa nggak salah?
Jadi semuanya ini diputar-balikan gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau bisa terah Soekarno ini ada terus di sepanjang masa. Dari bapaknya jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden, dan terus naik jadi presiden. Gitu. Terus cucunya juga naik, nanti cicitnya juga naik. Apa itu bukan politik dinasti? Karena nggak laku dijual, maka dengan terpaksa Ganjar dinaikin. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Luar biasa. Kyo, lanjut. Ya, selamat malam Pastor, selamat malam Selamat semuanya. malam. Ya, ini sebentar lagi kan kita mau masuk ke tahun baru Imlek Konsili 2575, Pastor. Udah pernah dibahas belum ya ini kalau kombinasi pasangan 01 ini kan ayam tanah dengan kuda api. Nomor 2 ini kelinci logam dengan kelinci api. Nomor 3 ini monyet tanah dan ayam api. Nah, ini kombinasi mana nih yang paling bagus, Pastor? Mungkin Pastor bisa bahas dari Apapun kombinasinya, yang penting ada minyak babinya pasti enak. Pasti hauce. terus yang iya, Pastor. Terus yang kedua ini dari ketiga pasangan tersebut itu mana yang mengutuki Israel dan mana yang tidak mengutuki Israel gitu kan, Pastor? Ya, kalau Ya, dari saya, terus ya kalau dari saya sih mungkin itu aja sih, Pastor. Kita kan mau memasuki tahun naga kayu nih. Tahun naga kayu ini yang kombinasi capres dan cawapres mana nanti yang kombinasinya paling bagus gitu kalau dilihat dari persioan gitu kan, gitu, Pastor. jadi begini ya, di dalam pemilihan presiden pemerintah itu nggak bisa pakai pemilihan persioan ya, saudara ya. Jadi jangan, itu kompleksnya banyak, nggak cuma sekedar kuda api gitu, enggak, itu mesti ngitung jamnya, mesti ngitung harinya, dan yang menjadi raja juga mesti ngitung juga nih ya. Setiap orang itu ada peruntungannya masing-masing, dari mulai hari lahirnya, jamnya jam apa, dia ada enggak nih ya, baisinya tuh bisa cocok enggak dia jadi raja, ya kan? Jadi presiden kan jadi raja kan, apakah dia cocok, apakah dia memang ada. Kalau kita udah ngeliat Baise itu, kamu udah ngeliat lagi nih, dulu pernah nggak sejarahnya dia di dalam dunia perdewaan atau reinkarnasinya dia dulu, itu semuanya ada kitabnya. Kalau di kelenteng itu ada kitabnya semua, itu banyak ya, nggak bisa cuma sekedar ngitung logam api, nggak secetek itu. Saya dulu belajar itu soalnya, ya nggak ngitung begitu caranya ya, itu terlalu cetek sekali. Kalau kamu mau ngitung hari mati, cukup ngitung hari lahirnya sama jamin lahirnya aja, nanti kamu tahu hari matinya. Tapi kalau udah mau jadi raja ya, udah mau dari kamu jadi Huangti, wah itu kamu hitungannya banyak, itu nggak bisa. Itu hasrat hidup orang banyak ada di tangannya dia soalnya. Jadi nggak bisa cuma ngitung unsur logam, tanah, api, air segala, nggak bisa. Jam lahirnya harus apa, terus nanti dulu reinkarnasinya dia zaman dulu itu mesti apa, ada lagi, itu ada macam-macam, itu panjang itu ceritanya, itu urusannya ya, nggak semudah itu. Baru bisa kita, oh ini bisa nih raja nih gitu ya. Ada orang yang bisa ngitung dengan tepat ya, ini orang ini bisa jadi raja walaupun cuma setahun atau cuma sehari, pokoknya ini orang bisa jadi raja, bisa begitu ya, bisa, saudara ya. Itu ada hitungannya semua, nggak semudah itu ya. Kalau orang biasa nggak bisa ngitung ya. Saya aja dulu belajar ngitung begitu aja nggak sampai ke dalam ke sana. Ngeri ya kalau kamu tahu sampai ilmu nujum begitu, itu waduh, hidupmu taruhannya itu semuanya itu. Nggak bisa sekedar cuma asal ngomong jeplak. Tapi kalau yang saya pakai, analisanya adalah analisa yang normal. Saya bilang Prabowo belum tentu jadi presiden, saudara. Serius. Ya, walaupun dia, makanya harus satu putaran. Ya, saya sudah bilang, saya pribadi saya bilang, saya akan menghimbau Anda untuk coblos Prabowo. Tapi belum tentu menang, saudara. Serius, ini politik mengerikan sekali ya. Ngeri sekali, kotor. Indonesia itu politiknya kotor ya, macam India, saudara ya, macam India, macam Pakistan, macam di Arab, politiknya kotor sekali.
Jangan cerita masalah moral dan etik kalau cerita politik di Indonesia, saudara ya. Yang penting selamatkan diri masing-masing. Makanya nggak heran banyak pengusaha Tionghoa akhirnya pilih Anies. Yang bisa dibayar Anies. Paling gampang uang bicara. Ya, paling gampang uang bicara. Mau Indonesia remuk, mau apa, nggak usah dipikir. Mereka mah nggak mikir, saudara. Ya kan, makanya banyak pendeta-pendeta kaya milih Anies. Kenapa bisa dibayar? Ya kan, pendeta-pendeta hedonisme itu milih Anies. Kenapa bisa dibayar? Kalau ruwet gimana ya, tinggal pergi. Gitu ya, jadi nggak semudah begitu, nggak boleh begitu kita pemikirannya ya. Ini ada 62 orang yang ada, ini minatnya rupanya luar biasa sekali hari ini ya. Tapi kan Pak, Ya, Pak Paul, Ya, kalau kita jujur memilih orang yang memang kita lihat ya, ada kejujuran, ada keberanian, ya kita puas walaupun dia nggak menang, nggak apa-apa. ya, itu yang saya maksud. Daripada kita munafik. Betul, Bu Lucy. Betul. Saudara, apapun, menang kalah, kamu sudah bertarung. Itu yang saya maksud. Saudara menang kalah, ya kita ini minoritas ya. Di Indonesia kalian minoritas. Menang kalah, kalian sudah tarung. Jangan sampai kalian diperkosa, kalian nggak berdaya. Menang kalah, kalian sudah tarung. Ya, puas hatimu, saudara ya. Hatimu puas. Ya, betul Bu Lucy. Walaupun 100%. menang, kalau misalnya hasil kejahatan, kita sudah lihat. Kita sudah tahu. Iya. Betul. Kita sudah Secara trauma de saat facto, itu. secara real di atas kertas, kita tahu seharusnya Prabowo yang menang. Ya, itu sudah. Tapi survei bisa dibeli. Ya, itu cerita lain. Ya kita dari Memang cerita lain dari ya. itulah karena politik Tetapi waktu jahat surveinya itu. 3 kali, ini dua kali surveinya Prabowo sama Jokowi kan sama kan? Tipis kan? Jokowi juga menang tipis kan? 2 kali lawan Prabowo kan menang tipis. Ya kan? Tapi dulu kalau saya memang jadi relawan Pak Jokowi. Iya, menangnya Dari tipis tahun Jokowi. 2014 Artinya memang artinya survei itu tidak bohong. Ya kan? Iya. Survei kan tetap menunjukkan Jokowi di atas Prabowo dan tipis, dan hasilnya juga menang tipis. Ya kan? Ya, tapi puas gitu. Sekarang kita kan udah beda juga, siapapun beda sekarang. Masa mungkin lah kita lalu menonton ke situ. Memang harus berkembang lah otak kita juga. Dan kita juga jujur ya dengan diri kita bahwa saya memilih itu. Ya, jadi kita bisa melihat ya, kita kalau saya sih meminta kepada Tuhan bahwa hati saya terus jujur ya. Itu kepada Tuhan. Itu yang terbaik, dan biarlah Tuhan yang menyertai apapun terjadi, ya kita harus siap gitu. Ya, Iya, betul. Luar biasa. Oke, lanjut ya, terus. Pak. Lanjut terus, jangan berhenti dong. Ini mak-mak nih, mana nih mak-mak nih? Mak-mak yang lain mana Ya nih? memang begitu.